Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas materi bab 1 komputer akuntansi di perusahaan jasa. A. Ciri karakteristik dan bidang perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dari sudut pandang akuntansi hanya ada dua transaksi utama perusahaan jasa, yaitu transaksi administratif dan penjualan jasa. Selanjutnya, ciri perusahaan jasa antara lain: kegiatannya memberi pelayanan jasa, B. pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa, C. tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan, D. beban operasional terdiri atas beban usaha. Sifat dari jasa adalah tidak tahan lama atau perishability, yaitu tidak dapat disimpan untuk dijual kembali di lain waktu. Proses pengukuran laba atau rugi perusahaan jasa juga sangat sederhana, yaitu pendapatan dikurangi beban operasi. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa antara lain: A. Produk yang dihasilkan tidak terwujud atau intangibility, yaitu sifat jasa yang tidak memiliki wujud fisik, hanya dapat dilihat dan diraba. B. Tidak dapat dipisahkan atau inseparability, yaitu tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan jasa. C. Berubah-ubah atau variability, yaitu tidak dapat distandardisasi karena bergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang ketiga, bidang perusahaan jasa antara lain: A. Transportasi, reparasi dan pemeliharaan, C. Komunikasi, D. Tempat tinggal, E. Keahlian perseorangan, B. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah tahap pencatatan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: A. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, B. Pencatatan dalam jurnal atau buku harian, C. Pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran yang dilaksanakan setelah tahap pencatatan selesai. Kegiatan pada tahap ini meliputi: A. Penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, B. Penyusunan kertas kerja, D. Pembuatan jurnal penutupan buku besar, F. Membuat neraca saldo setelah penutup, menyusun jurnal pembalik. Yang terakhir adalah tahap pelaporan yang terdiri dari: A. Penyesuaian pelaporan laba rugi, B. Penyusunan laporan perubahan modal, C. Penyusunan neraca, C. Penggunaan komputer akuntansi pada perusahaan jasa. Pertama, mengenal program komputer akuntansi Mayop. Penggunaan komputer akuntansi sekarang ini semakin dibutuhkan karena aplikasi komputer akuntansi memberikan hasil perhitungan yang lebih cepat dan tepat bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Program komputer akuntansi yang banyak digunakan dalam dunia usaha adalah Mayop versi 18. Program komputer akuntansi ini pertama kali dirilis kurang lebih 15 tahun lalu di Australia. A. Keunggulan Mayop Accounting. 1. Total Mayop hampir sama dengan toolbar yang ada di Microsoft Office, sehingga penggunanya dapat merasa terbiasa. 2. Mayop memiliki tampilan sederhana, tetapi fungsi dari setiap menu dan fitur yang ada sangat jelas.
sehingga bagi yang paham mengenai pembukuan akuntansi dapat menggunakan Mayop. Selanjutnya adalah melakukan install program komputer akuntansi. A. Spesifikasi komputer untuk Mayop versi 18. 1. 200 MHz Intel Pentium Processor dengan kapasitas memori kurang lebih 64 MB RAM. 2. 200 MB disk space 16 bit color 1024 x 768 scan resolution. 4. Microsoft Windows versi 2000 XP Vista tahun terbaru Windows compatible printer mouse augmenting interface. Kemudian ada langkah-langkah menginstal Mayop Accounting versi 18. 1. Masukkan CD installer Mayop dan flash disk yang terdapat master program Mayop ke komputer. Kemudian masuk ke kategori Windows Explorer. Pilih stop, klik 2 kali aplikasi Mayop versi 18. 2. Setelah proses persiapan menginstal selesai, klik next untuk melanjutkan. 3. Setelah itu muncul persetujuan lisensi program. Klik accept the theme of the license agreement, kemudian klik next. Selanjutnya muncul jendela install type. Klik tombol tipikal sebagai tanda Anda menginstal software Mayop dengan fitur umum, lalu klik next. Kemudian akan muncul jendela select, kemudian master. Pilih folder yang sudah ada dan ketik nama folder program yang baru dengan klik browser, lalu klik next. 6. Akan muncul start copying file, klik next. 7. Akan muncul jendela yang memperlihatkan proses instalasi telah selesai, klik finish. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengoperasikan Mayop Accounting versi 18. 1. Klik tombol start pada Windows Taskbar. 2. Pilih all program, kemudian drag scroll bar ke bawah, lalu klik pada folder Mayop Accounting, lalu pilih Mayop Accounting. 3. Lalu akan ditampilkan jendela Welcome to Mayop Accounting. Terdapat 5 tombol untuk mengakses program Mayop, antara lain A. Open, yaitu untuk membuka file yang telah dibuat. B. Create, untuk membuat file baru. 3. Explorer, untuk membuka file contoh yang disediakan Mayop. D. What's new, untuk melihat fitur-fitur baru Mayop. E. Exit, digunakan untuk mengakhiri atau menutup program Mayop. Langkah-langkah melakukan setting ulang program tanggal dan mata uang. 1. Klik start, kemudian pilih control panel, pilih data, time, language, and regional location. 2. Klik regional and location. 3. Akan muncul jendela regional and location, pilih Indonesia dan klik OK. 4. Kemudian akan keluar kotak dialog regional location, lalu klik OK. 3. Membuat file data akuntansi perusahaan jasa. A. Memasukkan data identitas. Langkah-langkah pembuatan file. 1. Aktifkan program Mayop dengan klik Start. Pilih Mayop Accounting 18 atau double klik pada ikon Mayop. 2. Klik right pada tampilan menu awal. 3. Kemudian klik Next pada tampilan Welcome Windows. 4. Akan muncul jendela New Company File Assistant. Pada kotak dialog Company Information, ketik identitas perusahaan, kemudian klik Next. 5. Ketika kode akuntansi pada kotak dialog Accountant Information, sesuaikan dengan kasus yang ada, kemudian klik Next. 6. Periksa kembali periode akuntansi. Di jendela New Company File Assistant pada kotak dialog Accounting Information, apabila ada yang salah, klik Back dan betulkan data yang salah. Apabila sudah betul, klik Next. 7. Pada jendela New Company File Assistant, di kotak dialog Accountant List terdapat 3 pilihan, yaitu I would like to start with one of the list provided by MYOB Accounting. I would like to import a list of accountants provided by my accountant after I am done writing my company file. I would like to build my own account list once I begin using MYOB Accounting. 8.
Klik Send untuk mengubah nama file. 9. Membuat folder data Mayob dalam dokumen dan kemudian klik folder tersebut. 10. Klik Next untuk memproses penyimpanan file. Tunggu beberapa saat, kemudian Command Center. B. Mengecek kebenaran data perusahaan yang baru. 1. Klik menu Stop, kemudian pilih Company Information. 2. Cek kebenaran informasi, terutama identitas dan periode akuntansi. Jika identitas perusahaan ada yang salah, dapat dilakukan pengubahan. Akan tetapi, jika ada periode akuntansi yang salah, maka pembuatan file data diulang kembali. Jika keduanya sudah betul, klik OK. Sekian untuk video kali ini. Untuk kelanjutannya silahkan cek di video pembelajaran bagian 2. Terima kasih.